Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka ala nahji ila yaumiddin. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Salat maghrib dan isya menjamin kepada Allah kepada Allah di tanggal 3 bulan Rajab. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa istiqomah dalam ini. Semoga adalah ilmu yang bermanfaat. Salah satu tanda ilmu yang bermanfaat adalah mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in dan orang-orang yang istiqomah menapaki sunnah beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, di sisa-sisa tenaga saya hari ini dan sisa-sisa suara, karena nggak tahu ini bagian dakwahnya sengaja memfullkan jadwal hari ini ya, dan alhamdulillah ini adalah jadwal terakhir saya di hari ini. Mudah-mudahan bisa tuntas kita membahas tentang peran masjid dalam membangun sebuah peradaban, atau minimal kita akan bernostalgia dengan fungsi masjid di masa Rasulullah yang itu akhirnya dicontoh di dalam peradaban-peradaban Islam setelahnya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah umroh bisa tahu Masjid Nabawi hari ini. Kalau saya baru melihat bagaimana Masjid Nabawi di era ketika pertama kali Rasulullah bangun. Jadi nanti kita akan banyak membayangkan ini, bagaimana kira-kira posisi masjidnya seperti apa, pintunya di mana, kemudian di mana rumah Nabi, terus terbuat dari apa di masa itu. Nanti insya Allah kita akan sama-sama menyelam ke sana, karena memang itu nanti akan menjadi butir-butir kesimpulan tentang bagaimana Rasulullah membangun sebuah peradaban dari masjid. Yang itu tentu di sini kita para remaja masjid, kemudian para tokoh atau bahkan takmir masjid yang hadir tentu harus tergelitik untuk membangun konsep masjid sebagaimana yang telah dibangun oleh Rasulullah SAW. Baik, ikhwan fillah asadukumullah, kalau kita lihat hari ini 10 atau bahkan 20 tahun yang lalu ketika kita masuk tol gitu ya, akan kita dapati pemandangan yang sedikit berbeda, Pak. Dimana ketika kalau sudah masuk waktu sholat, ini rest area terutama masjid dan musola-musola itu sudah mulai macet, antri, bahkan dipenuhi oleh musafir. Ini semacam ya kabar gembira juga buat kita hari ini, betapa orang sudah mulai peduli dengan masjid, orang sudah mulai merapat ke masjid, yang itu sangat berbeda kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid ini milik Allah Subhanahu wa taala. Mau masjid jami dia, istiqlal dia, musolla bahkan surau, lillah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa saya garis bawah ini dulu? Karena nanti kita akan berbicara, sudahkah kita hari ini menempatkan posisi masjid sebagai milik Allah Subhanahu wa taala, atau
milik ormas, milik kelompok, bahkan milik sebagian kecil dari kaum muslimin. Ikhwani arsadukumullah. Jadi dari ayat ini sedikit kita mengambil kesimpulan bahwa kalau masjid ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya masjid menjadi pusat persatuan umat Islam. Dengan berbagai macam madhab yang dianut, dengan berbagai macam perbedaan pendapat yang ada di situ. Atau bahkan masing-masing kita boleh menggunakan dan membawa madhab masing-masing. Ada yang Hanafi di sini silahkan, ada yang Maliki, ada yang Syafi'i, ada yang Hambali, dengan alma mater masing-masing, dengan warna yang berbeda-beda misalnya. Tetapi kalau udah berbicara tentang masjid, maka seharusnya masjid sudah berbicara tentang persatuan dan kesatuan umat Islam. Ikhwanifidin asadukumullah. Nah, kalau hari ini masjid masih menjadi sumber pertikaian, justru kalau misalnya adanya masjid justru semakin banyak permusuhan, berarti ada yang salah di dalam kita memahami masjid itu sendiri. Ini semakin datang ke masjid semakin banyak dapat musuh misalnya. Semakin datang ke masjid semakin banyak menyalahkan orang lain, bahkan cenderung sombong dan menganggap diri kita yang benar. Maka berarti ada yang salah dalam memahami konsep masjid. Awanifidin asadakumullah. Kita kadang sedih hari ini ya ketika melihat ada misalnya sedang pengajian, kita lihatlah di YouTube, di media sosial seringkali tersebar ketika ada ustadz sedang mengisi ceramah, datang segerombolan masyarakat teriak-teriak, manggil nama ustadznya, diusir di masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pertikaian terjadi hari ini bahkan di majelis-majelis ilmu, bahkan di majelis-majelis ta'lim, bahkan di dalam masjid. Ini refleksi dulu agar kita tahu bahwa permasalahan kita di sini ternyata di Rengatkah atau di kecamatan lainkah atau bahkan di daerah lain, di provinsi lain. Kita lihat di Jawa Timur, Jawa Tengah kadang punya satu permasalahan yang sama. Ketika ada satu ustadz yang datang, kelompok ini yang bahkan ketika berceramah datang bergerombol mengusir dan seterusnya. Nah, itu kita sedih ya dengan fenomena seperti itu hari ini. Maka harusnya hari ini perbedaan yang ada itu, perbedaan antara kunut dengan tidak, zikir berjamaah dengan tidak misalnya, itu harus didudukin dengan ilmu. Karena kalau masing-masing kita hari ini memegang bagaimana cara ulama memandang perbedaan pendapat itu, kita sebagai pengikut mereka tentu akan lebih tenang hatinya daripada harus bergontok-gontokan. Nah, ikhwanifidin asadukumullah, kata masjid ini kalau kita bongkar dari sudut pandang ilmu fikih, maka kita akan dapati masjid dengan definisi-definisinya. Apa itu masjid? Apa fungsi masjid? Kemudian apa adab-adab dalam masjid? Apa yang boleh dilakukan di dalam masjid dan apa yang tidak boleh? Hanya seputar hukum-hukum itu. Kalau kita melihat masjid dari sudut pandang fikih, karena fikih berarti hukum. Mana tempat-tempat sholat yang boleh dikatakan sebagai masjid, mana tempat-tempat yang tidak bisa dikatakan sebagai masjid. Itu kalau dari sudut pandang fikih. Tapi kalau kita berbicara masjid dari sudut pandang sejarah, maka kita akan dapat pembahasan yang berbeda. Di dalam sejarah masjid, kita nggak dapati masjid adalah bla 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 bla. Atau misalnya seseorang yang junub tidak boleh masuk ke dalam masjid. Tidak itu pembahasannya. Tapi kalau kita berbicara masjid dengan kacamata sejarah, kita akan dapati masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW adalah masjid yang dibangun saat beliau melakukan sebuah perjalanan dari Mekah ke Madinah, kemudian beliau istirahat sejenak di Kuba, dan disitulah dibangun Masjid Kuba. Tentu sederhana, tidak semegah Masjid Jami hari ini, dengan memberi batas, kemudian memberi atap dari pelepah kurma, dijadikan tempat sholat, dijadikan tempat berkumpul, dijadikan tempat diskusi oleh Rasulullah SAW menjelang keberangkatan saat itu hari Jumat ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, setelah membangun Masjid Kuba, Rasulullah SAW berangkat kembali.
Rasulullah SAW itu mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakuna minal muhtadin." Untuk para takmir ini, sentilan buat kita semua bahwa ternyata dari berbagai macam profesi yang ada dalam Quran, ada pedagang, ada takmir masjid termasuk salah satunya. Ternyata karakter bagaimana seharusnya memilih takmir masjid itu tercantum dalam Quran. Kalau pedagang tidak detail sebagaimana karakter takmir masjid. Kalau pemimpin tidak sedetail bagaimana memilih takmir masjid. Tapi takmir masjid didetailkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa dalam ayat ini. Innama ya'mur masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kalau syarat pertama dan kedua mungkin oke lah, yaitu orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita semuanya anak orang masjid, ahlus shalah. Insya Allah kita semuanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Selanjutnya, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Kemudian wa ataz zakah, membayar zakat. Zakat malnya kah? Zakat fitrahnya kah? Zakat pertaniannya kah? Zakat peternakannya kah? Dan yang berat itu yang terakhir ini, walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sederet karakteristik takmir masjid tadi itu, yang beriman kepada Allah, hari akhir, yang mendirikan salat, yang menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asa ulaika ayakuna minal muhtadin, dan semoga mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sekarang pertanyaannya, kita ini memilih takmir masjid yang mengurusi orang sholat, mengurusi kegiatan masjid, bukan mau milih komandan perang. Kenapa di sini disebutkan juga karakter orang-orang yang mengurus masjid adalah orang-orang yang tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mungkin di wilayah yang aman seperti ini pengurus masjid tidak menjadi ancaman misalnya gitu ya. Tapi udah mulai ini pengurus-pengurus masjid, ustadz-ustadz, imam-imam yang ditusuk, yang dianiaya di dalam masjid. Bahkan Umar bin Khattab itu juga Utsman bin Affan juga ketika sholat, bahkan ketika terjadi perselisihan antara Syiah dan Khawarij, mereka mengirim 3 orang untuk membunuh 3 sahabat. Satu diminta untuk membunuh Ali bin Abi Thalib karena dianggap Ali bin Abi Thalib telah berkhianat. Yang kedua diperintah untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan karena dianggap Muawiyah telah menipu kaum muslimin saat itu. Dan Amr bin As sebagai hakim yang mendamaikan perselisihan antara Muawiyah dan Ali saat itu, yang mana mereka saat itu berpencar di wilayahnya masing-masing. Diutuslah 3 pembunuh. Perintahnya saat itu adalah bunuh mereka saat sholat subuh di masjid, karena pemimpin pasti jadi imam. Itu bedanya dengan kita hari ini, Pak. Jadi kalau mau cari di mana Ali, ya cari tempat dia tinggal di saat sholat, pasti imamnya itu pemimpinnya. Kalau mau cari di mana Muawiyah, cari di Syam, karena saat itu beliau gubernur di sana. Cari di Syam, cari di masjid tempat Muawiyah tinggal, itu imamnya Muawiyah, pasti imam adalah pemimpinnya. Dan nanti kalau mau cari Amr bin As juga cari di tempatnya, di mana Amr bin As dinas, tugas, pemimpin di sana. Nanti sholat subuh yang jadi imam itu Amr bin As. Qadarullah saat itu Ali bin Abi Thalib, qadarullah 3-tiganya sakit. Dalam sirah Sunni ya, Ahlus Sunnah disebutkan demikian, 3-tiganya sakit. Tapi Ali memaksakan diri untuk tetap jadi imam. Dan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib terbunuh saat beliau menjadi imam sholat subuh. Sedangkan Muawiyah dan Amr bin As karena beliau sakit saat itu
Amr bin As tidak jadi imam sehingga salah bunuh ya, sehingga yang terbunuh adalah imam pengganti dari Amr bin As. Muawiyah ini sakit juga, tetapi beliau tetap memaksakan sholat. Tapi bedanya dengan Ali, kita tahu Ali bin Abi Thalib ini kan dari keluarga zuhud, nggak suka pakai pengawal segala macam. Muawiyah ini udah berkecimpung menjadi gubernur Sam sejak masa Umar bin Khattab, sehingga sudah banyak pengalaman politiknya. Sehingga ketika beliau sholat, di belakangnya tetap ada algojo yang melindungi beliau. Sehingga ketika ada seseorang yang ingin menusuk Muawiyah, itu langsung ditahan oleh algojo Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga dua hidup, Ali bin Abi Thalib syahid. Nah, ini masalahnya di masjid. Artinya ancaman-ancaman di suatu zaman, di suatu masa bahwa takmir masjid itu bertaruh nyawa untuk mempertahankan Islam, itu bisa jadi. Makanya orang-orang masjid atau takmir masjid, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu karakter, walam yahsya illallah. Di lain sisi dia beriman kepada Allah, hari akhir, mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Dia juga orang-orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Nah, ikhwan fillah arsanukumullah. Nah, apa hubungannya ayat ini tadi dengan kejayaan Islam? Kita tadi membahas tentang masjid secara definisi masjid, kemudian secara bagaimana masjid di zaman Nabi, Masjid Nabawi di awal-awal. Karena nanti kalau nggak salah di tahun 8 kenabian, 8 Hijriah maksud saya, itu ada pelebaran Masjid Nabawi yang darinya 30 meter dirubah menjadi 50 meter, dan kiblatnya sudah berubah. Tadi kan masjid menghadap ke arah utara, rumah Nabi di belakang sebelah kanan. Karena kiblat berubah menghadap ke Masjidil Haram, maka mihrab dipindah. Yang tadinya pintu belakang dijadikan mihrab, yang jadinya mihrab tadi dibuka menjadi pintu belakang, sehingga posisi rumah Nabi berubah menjadi sebelah kiri depan. Terbayang Pak ya? Jadi kalau Bapak Ibu ke Masjidil Nabawi, posisi rumah Nabi berada di posisi sebelah kiri depan. Yang awalnya ketika dibangun itu berada di sebelah kanan belakang. Karena ada perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, sehingga posisi rumah Nabi berubah-ubah. Dan rumah itu, sekat-sekat kamar beberapa istri Nabi itu akhirnya menjadi nama surat Al-Hujurat. Hujurat itu kamar, ada yang menyebutnya Hujurat Asy-Syarifah itu ya. Jadi kamar-kamar yang mulia, yaitu rumah-rumah istri Nabi Muhammad SAW. Nah tadi apa hubungannya pembahasan masjid kemudian ayat tentang takmir innama ya'muru masajidallah tadi dengan peradaban Islam? Nabi itu punya banyak kegiatan di situ. Tahun 7 Hijriah, ketika Rasulullah melakukan pelebaran masjid sehingga nanti dilanjutkan pelebaran dan renovasi masjid di zaman-zaman setelah zaman Nabi, Rasul saat itu tidak membatasi masjid hanya untuk sholat. Kita lihat di kota-kota besar, masjid yang dikunci, kemudian ya bisa jadi untuk keamanan kota, infak mungkin ya. Tapi nggak selalu itu alasannya. Kadang dibuka beberapa saat sebelum adzan dan ditutup, dikunci beberapa saat setelah sholat selesai. Padahal Rasulullah saat itu memfungsikan Masjid Nabawi bukan hanya untuk sholat, tetapi salah satu kegiatan Rasulullah SAW saat itu adalah Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan. Bahkan absensi sosial. Rasulullah itu kalau sholat, setelah sholat beliau menghadap ke belakang, beliau lihat sahabat-sahabatnya. Ini lebih gampang karena memang sahabatnya saat itu nggak ada masjid lain, hanya Masjid Nabawi saja, sehingga semua sahabat sholat di situ. Bisa ketahuan mana sahabat yang hadir, mana yang tidak, mana yang sakit, mana yang sehat. Sehingga ketika Rasulullah absen, mana fulan sudah nggak kelihatan lama, mungkin sedang membutuhkan sesuatu, mungkin sedang sakit. Disitulah terjadi hubungan sosial antara sesama sahabat. Dan absennya itu di masjid Rasulullah. Dan alhamdulillah kalau kita hari ini sudah masih melestarikan menjenguk yang sakit, ziarah atau takziah ketika ada yang meninggal, dan seterusnya, mudah-mudahan ini terus dilestarikan untuk menjalin hubungan kedekatan antara sesama jamaah gitu ya. Nah, kemudian
masjid dijadikan tempat belajar. Selain menjadi tempat sosial, Rasulullah masjid juga dijadikan sebagai tempat belajar. Karena Rasulullah SAW itu waktu paling panjang untuk mengajarkan sesuatu itu waktu duha. Jadi Rasul itu kalau habis sholat subuh, kemudian beliau zikir sampai syuruk. Setelah syuruk beliau pulang. Setelah pulang beliau kalau puasa ya menyapa para istri-istrinya. Kalau lagi nggak puasa beliau sarapan. Setelah mendatangi istri-istri beliau datang lagi ke masjid untuk menyampaikan ilmu sampai kurang lebih waktu qailullah, waktu istirahat sebelum sholat duhur. Jadi waktunya panjang itu. Waktu paling panjang Rasulullah menyampaikan ilmu itu waktu duha. Dan wajar kalau orang-orang Syiah hari ini tidak percaya dan tidak menerima kalau Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis hanya karena alasan masa ketemu Nabi dengan Abu Hurairah cuma 2 tahun misalnya. Nggak bisa digitukan juga. Abu Hurairah itu ashabus suffah, 24 jam tinggal di Masjid Nabawi. Kemudian kalau Nabi menyampaikan ilmu di waktu duha, sahabat-sahabat yang nggak ada kesibukan ikut bermajelis. Abu Hurairah nggak ada kesibukan, beliau akhirnya menuntut ilmu terus dengan Nabi, menghafal hadis, sehingga Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari seluruh sahabat-sahabat yang ada. Di atas posisi Aisyah, bahkan di atas Abdullah bin Abbas, dan di atas Abdullah bin Umar, bahkan di atas Abdullah bin Mas'ud. Jadi menuntut ilmu, dijadikan ilmu itu dari masjid diajarkannya. Nah, ikhwan fillah asadukumullah, maka itu akhirnya menjadi semacam inspiratif bagi peradaban Islam setelahnya membangun universitas dari masjid. Kalau kita googling hari ini, universitas pertama di dunia, maka biasanya muncul, sebagian ada mengatakan Al-Azhar. Tapi kalau kita lihat Al-Azhar itu berdirinya abad ke-10-an, abad 10 Hijriah maksudnya. Sedangkan ada satu universitas itu didirikan abad ke-9, tahun 800 berapa gitu. Namanya, saya buka di datanya itu namanya Al-Qarawiyyin. Jadi Universitas Al-Qarawiyyin ini itu dibangun oleh seorang wanita namanya Fatimah. Fatimah ini punya saudari perempuan namanya Maryam. Fatimah ini dapat warisan dari orang tuanya, kemudian dibangun masjid Al-Qarawiyyin ini, kemudian dijadikan masjid itu sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran yang bukan hanya seperti ini, Pak. Ini kajian umum ini. Pembelajaran itu di sana ada yang halaqah fikih ini. Sehingga nanti orang-orang yang menyelesaikan satu kitab dapat ijazah, dapat sanad dari gurunya. Di sini halaqah tajwid, di sini halaqah sirah, di sini tafsir, di sini hadis. Dari kecil-kecil seperti itu akhirnya menjadi sebuah kegiatan besar, dan itu diakui PBB menjadi satu-satunya masjid pertama di dunia, yaitu Al-Qarawiyyin tadi itu. Dibangun oleh seorang wanita. Puluhan abad lalu sudah meninggal orangnya, tapi sampai sekarang mungkin jariyahnya masih menerangi kuburannya, Pak. Karena dari masjid yang ia bangun melahirkan para ulama-ulama, kegiatan-kegiatan keilmuan, bahkan menjadi universitas pertama di dunia yang ada, mengalahkan Al-Azhar. Jadi ternyata, dan kalau antum googling, Pak, coba nanti dicek di Google Masjid Universitas Al-Qarawiyyin, itu nggak megah, Pak. Hanya beratap hijau, kemudian ada menara tinggi. Tetapi ternyata di situ kita belajar bahwa membangun masjid, membangun peradaban tidak melulu berbicara tentang kemegahan, tetapi juga harus berbicara tentang fungsi. Makanya alhamdulillah ini Masjid Nabawi, Masjid Jami sedang ada rehab ke belakang gitu ya. Mudah-mudahan nanti masjid yang belakang juga punya fungsi halaqah tahfidz, halaqah tajwid, halaqah tahsin, halaqah tafsir, segala macam keilmuan dibahas di dalamnya, sehingga masjid berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak hanya kemegahan yang kita jual, tetapi kegiatan yang ada di dalam masjid itu menjadi salah satu nilai jual kita kepada umat tentunya. Ehwanifidin arsadukumullah. Kemudian
Suatu ketika Rasulullah itu mendapati ada Sa'ad bin Mu'ad saat perang Khandaq, itu beliau terluka. Karena lukanya luka parah, Pak. Akhirnya di mana Rasulullah meminta sahabat yang lain merawat Sa'ad? Di Masjid Nabawi yang tengah-tengahnya bolong tadi. Tadi kan Masjid Nabawi depan beratap, belakang beratap, Pak ya. Tengah-tengahnya kan tak beratap. Nah, Nabi mengatakan, dirikanlah rawatlah Sa'ad bin Mu'ad ini di sini, sehingga didirikanlah tenda atau ditutup tenda. Ini milik sahabiah Rufaidah. Rufaidah ini seorang perawat dari sahabiah. Kemudian dia punya tenda untuk perawatan itu ya, itu menjadi tutup tengahnya Masjid Nabawi. Jadi urusan kesehatan itu di masjid diurusnya, Pak. Kenapa Nabi minta Sa'ad bin Mu'ad dirawat di masjid? Agar ketika menjenguk dekat gitu. Setiap sholat bisa dijenguk. Walaupun akhirnya Sa'ad bin Mu'ad qadarullah syahid, meninggal dunia. Dan ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia, Rasul mengatakan ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad. Berguncang arsy Allah Subhanahu wa taala ketika Sa'ad bin Mu'ad wafat. Insyaallah ya. Dan ini dirawatnya di masjid, dan itu menjadi inspirasi bagi generasi peradaban setelahnya membangun konsep kesehatan juga dari masjid. Sudah berapa tadi? Soal berjamaah, sosial, pendidikan, kesehatan. Apalagi fungsi masjid di masa Rasulullah SAW? Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah merawat Sa'ad bin Mu'ad di masjid akhirnya diikuti oleh peradaban setelahnya. Mereka di pintu-pintu masjid itu disediakan dokter-dokter dan perawat, sehingga jamaah kalau yang memang lagi ada keluhan sakit diobati ringan ya di depan masjid, Pak. Kalau nanti butuh pengobatan yang lebih dalam, lebih lanjut di tempat lain gitu. Tapi setidaknya ada fasilitas kesehatan di masjid itu, dan itu gratis. Bayangkan kalau masjid Jami ini punya itu, Pak. Masya Allah, saya mimpi kegiatan halakoh keilmuannya jalan, sosialnya jalan, kesehatannya jalan, pendidikannya jalan. Itu lahirnya dari masjid. Dan belum banyak konsep masjid yang seperti ini di Indonesia, bahkan di dunia. Ewanifidin asadukumullah. Kemudian, ada satu lagi saya tambahkan. Isya jam berapa nih? 3 menit ya. Sebenarnya masih ada beberapa, cuman saya tambahkan di terakhir deh. Ada satu kitab yang ditulis oleh seorang ahli sejarah dan jenderal, namanya Mahmud Sid Khattab. Beliau menulis kitab judulnya Al-Wasid fi Risalah Al-Masjid Al-Askariyah, yaitu tentang konsep militer berbasis masjid gitu. Ini sebenarnya seorang jenderal dari Irak menulis kitab ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ternyata Rasulullah SAW dalam membicarakan tentang kemiliteran di masa Rasulullah itu juga salah satunya di masjid. Mengatur strategi, membagi ghanimah dan seterusnya. Sehingga masjid wajar kalau menjadi penopang utama berdirinya sebuah peradaban Islam, karena masjid difungsikan tidak hanya untuk sholat tetapi berbagai macam kegiatan. Ini PR terutama ya, PR untuk kita ini. Bagi yang hari ini diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya'muru masajidallah, menjadi takmir masjid Allah Subhanahu wa taala, bukan takmir Muhammadiyah, bukan takmir NU, bukan takmir Persis, bukan takmir golongan apapun. Karena ketika sudah berbicara tentang masjid, yang harus diutamakan adalah persatuan. Mudah-mudahan menjadi ibrah dan pelajaran. Ada beberapa poin penting lagi yang masih ada, tapi qadarullah karena waktu juga sudah mepet isya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa saya selip-selipkan dalam kajian-kajian yang akan datang. Itu Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.